Ikhwan TV. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini dengan menggunakan akal murni, tentu mengusap di bawahnya itu lebih utama. Karena yang terkena kotoran, debu, itu bagian bawah. Bukan bagian atas. Tetapi aku melihat Nabi SAW ketika beliau berwudu mengusap khufnya adalah di atas atau di punggung, di bagian atas, bukan di bagian bawah dari kedua telapak kakinya, tapi di punggung telapak kaki. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini adalah ittiba. Agama ini mengikuti. Kadang-kadang bertentangan dengan akal. Bertentangan dengan akal. Tetapi selama itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalam, maka agama ini adalah harus diikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwani dan akhwati fillah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilaihi. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini masuki bab wujub tarkir ra'yi lis sunnati. Babu wujubi tarkis sunnati, tarkir ra'yi lis sunnati. Wujubi tarkir ra'yi lis sunnati. Bab tentang kewajiban meninggalkan pendapat yang murni jika telah ada sunnah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menjelaskan kepada kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka selalu menghormati dan memuliakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan pendapat siapapun orangnya jika bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dibawakan sebagai dalil dalam bab ini adalah yang pertama, an Ali bin Abi Thalib an Ali radhiyallahu anhu, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi." Rawahu Abu Dawud wa sahihul Imam Al-Albani rahmatullah alaih. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi",
seandainya agama itu murni atau bisa dengan menggunakan pendapat, akal murni, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Niscaya mengusap di bawah khuf, ya, di bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap di atas sepatu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah melihat, ini aku telah melihat dengan mata kepalaku, ra'aitu, aku telah melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai, beliau mengusap di atas atau di punggung kedua sepatunya. Khuf, apa arti khuf? Khuf itu semacam kaos kaki, tetapi terbuat dari kulit. Ya, alasnya tipis, bagian bawahnya tipis. Kalau sepatu bagian bawahnya tebal. Kalau khuf tidak, dia hanya pakai resleting, ya, di atas bagian atasnya, kemudian dimasukkan kaki itu biasanya dikenakan pada musim-musim dingin untuk menutupi kaki itu supaya tidak dimasuki oleh rasa dingin. Nah, Anda kalau ke kota Madinah atau Mekah di saat musim dingin, banyak orang pakai khuf dan mereka masuk di masjid, ya, karena khuf itu ibarat kaos kaki tetapi terbuat dari kulit. Makanya mereka setelah pakai khuf, ya pakai sepatu atau sandal, ya, keluar dari masjid. Ketika keluar dari masjid, biasanya pada umumnya dipakai khuf itu ketika di masjid atau di kamar, ya, karena dingin. Ini pakai di waktu musim dingin. Itu khuf. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini dengan menggunakan akal murni, tentu mengusap di bawahnya itu lebih utama. Karena yang terkena kotoran, debu, itu bagian bawah, bukan bagian atas. Tetapi aku melihat Nabi SAW ketika beliau berwudu mengusap khufnya adalah di atas atau di punggung, di bagian atas, bukan di bagian bawah dari kedua telapak kakinya, tapi di punggung telapak kaki. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini adalah ittiba. Agama ini mengikuti. Kadang-kadang bertentangan dengan akal, bertentangan dengan akal. Tetapi selama itu adalah yang dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam, maka agama ini adalah harus diikuti. Ad-din ittiba. Ya, agama ini adalah mengikuti. Nah, dimaksud dengan ar-ra'yu di sini ay bil qiyas wa mulahadhatil ma'ani. Law kana ad-dinu bir ra'yi, kalau agama ini dengan kias, ya, yang murni dan akal yang digunakan, maka mengusap di bawah telapak kaki itu lebih utama daripada mengusap di atas ketika menggunakan khuf. Jadi ini bab tentang mengusap di atas khuf ketika seorang dia berwudu di musim dingin, atau ketika walaupun tidak di musim dingin, ya, karena khuf itu biasa dipakai di musim dingin. Tapi misalnya seorang pakai kaos kaki, ya, di musim panas atau di waktu kerja, dia boleh mengusap ketika berwudu, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah seorang menggunakan kaos kaki, ya, atau khuf itu sesudah dia berwudu dalam keadaan bersuci, baru dia gunakan khuf itu. Nah, kalau misalnya seorang menggunakan khuf atau kaos kaki yang agak tebal, ya, setelah dia mandi di pagi hari, akan pergi ke kantor, digunakan kaos kaki, baru dia pakai sepatu, kemudian dia ke kantor. Nah, di waktu zuhur akan sholat misalnya, kalau dia gunakan setelah dia berwudu, maka dia tidak perlu membuka kaos kakinya.
Cukup dia diwastafel, dia wudu, kemudian dia mengusap di atas kaos kaki. Ini semua dalam rangka meringankan umat ini untuk rukhsah. Ya. Waktunya ketika orang musafir 3 hari 3 malam, boleh dia mengusap di atas khuf. Tetapi bagi orang yang mukim, tidak bepergian, cukup sehari semalam. Sehari semalam, itu waktunya. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Bahkan mengusap di atas khuf atau di atas kaos kaki ketika berwudu, ini salah satu ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada firqah dhallah halikah yang tidak berpendapat atau menganggap tidak ada mengusap di atas khuf. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara tanda mereka, salah satu tanda bahwa mereka Ahlus Sunnah adalah dengan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengusap di atas khuf ketika seorang berwudu. Lakana asfalul khufi aula bil mashi min a'la, ay ma tahtal qadamaini aula bil mash. Artinya apa yang berada di bawah kedua telapak kaki lebih utama untuk diusap minal ladzi huwa a'lahuma, daripada bagian yang di atas telapak kaki itu. Lianna asfalal khuffi huwa alladzi yubashirul masya, karena yang di bawah khuf ini yang digunakan untuk berjalan, yang mengenai debu, ya, mengenai misalnya apalah, ya, tanah, itu adalah yang di bagian bawahnya, bukan bagian atas. Walladzi yubashirul masya wa yaqa'u ala ma tambaghi izalatuhu, ya, bikhila wa yaqa'u ala ma tambaghi izalatuhu, dan dia menginjak, yaqa'u ala, menginjak dengan apa namanya, dengan khuf ini tadi, hal-hal yang ma tambaghi izalatuhu, ala ma tambaghi, yang seyogianya untuk dihilangkan. Bi khilaf a'lahu, berbeda dengan bagian atas. Wa huwa ala ma ala dhahril qadam, bagian atas itu yang berada di atas di punggung dari telapak kaki. Kemudian aku melihat Nabi alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, yamsau ala dhahiri khuffaihi, ya, bahwa Nabi SAW mengusap di atas kedua di punggung kedua telapak kakinya. Ai fala yu'tabar wala yu'ba'u, ai wala yubala wala yuhtammu bil qiyas. Maka kalau ada orang yang dengan menggunakan akalnya, dia kemudian mengatakan bahwa mengusap di bawah lebih utama dari di atas, lalu diamalkan, maka apa yang diamalkannya itu tidak dianggap, la yu'tabar. Warrayul ladzi huwa ala khilafi fi'li Rasulullah. Ya, jadi semua pendapat, ya, yang bertentangan, menyelisihi perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, ini la yubala, tidak perlu dipedulikan, tidak perlu diamalkan, ya, selama ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakr al-Hudhali, Abu Bakar al-Hudhali qala Asy-Sya'bi, Asy-Sya'bi berkata, syahidtu Syuraihan. Syuraih seorang qadhi, al-qadhi Syuraih, ya, masyhur, seorang qadhi di negeri, di kota Kufah. Qala Asy-Sya'bi, kata Asy-Sya'bi rahimahullah, syahidtu Syuraihan, aku pernah menyaksikan Syuraih, yani ketika dia ja'ahu rajulun, ketika itu datang kepadanya seseorang min Murad, dari sebuah kota, ya, atau desa yang namanya Murad. Faqala ya Aba Umayyah, maka orang itu berkata kepada Syuraih al-Qadhi. Kalian kalau baca di kitab-kitab terkenal namanya Syuraih al-Qadhi. Ya, dia ini Syuraih al-Qadhi ini. Kata orang itu kepada Syuraih, ya Aba Umayyah, wahai Abu Umayyah, madiyatul asabi, apa bayaran bagi orang yang merusak jari jemari seseorang?
Terjadi perkelahian dua orang. Kemudian orang yang mematahkan jari seorang atau memotong. Nah, apa diahnya itu apa? Bayaran satu jari yang dipotong putus, apa diahnya? Apa tebusannya? Qal asyrun. Kata Qadhi Syurai, bayaran bagi setiap jari itu 10 ekor onta. Jadi harga setiap jari ini 10 ekor onta. Kalau Anda berantem, ya semoga tidak. Ya, kemudian memutuskan 5 jari seorang muslim, bayarannya 50 ekor onta. Itu bayarannya. Kemudian kata Al-Qadhi Syurai, asyrun. Kata orang ini, ya subhanallah. Dia merasa heran. Asawa'un hatan, ya, apa sama wa jama'a bainal khinsir wal ibham. Asawa'un hatan, lihat sini. Ini perlu praktek, lihat, ya. Ini visual, ini yang tidur ini. Lihat, undur. Apa sama 2 jari ini antara ibu jari dan kelingking? Kok bisa harganya sama? 10 ekor onta setiap jari ini. Apa sama kelingking dengan ibu jari? Ya, jamaah, ya. Ini jadi kalian kalau terangkan, ya lihat di depan. Ini caranya. Fajama'a al-khinsir wal binsir. Al-khinsir ini kelingking. Al-ibham ini ibu jari. Apa sama nilai ini? Jadi kelingking sama ibu jari? Faqala Syurai, mendengar pertanyaan orang ini, kata Syurai, ya subhanallah, asawa'un udhunuka wa yaduka. Apakah sama telingamu dengan tanganmu? Ya. Apa sama telingamu dan tanganmu? Fa innal udhuna yuwariha asy'aru. Tangan ini ditutupi oleh rambut. Ya. Wal kummah yuwari asy'aru wal kummah. Al kummah yaitu al-qalansuah. Peci bisa menutup telinga itu. Wal imamah. Demikian kalau pula orang sebagai sorban, tidak kelihatan telinganya. Ya. Fiha nisfuddiyah. Wa fil yadi nisfuddiyah. Ya. Harga satu telinga, kalau seorang berantem, ya, kemudian yang satu menebas telinga lawannya sampai copot, ya, ini bayarannya nisfuddiyah, 50 ekor onta. Itu harganya. Ya. 50 ekor onta. Wa fil yadi nisfuddiyah. Sama harga tangan pun demikian. Seorang motong tangan lawannya, muslim sama muslim, dan dia tidak maafkan, ini bayarannya 50 ekor onta. Jadi ada kaidah dalam dia ini, setiap anggota badan kita yang memiliki 2, itu kalau salah satu dirusak, bayarannya 50 ekor onta, nisfu dia. Satu dia itu berapa harganya? 1 nyawa, 100 ekor onta. Seorang membunuh seseorang, kemudian dituntut, tidak usah dikisos, dia bayar dia aja. Berarti dia harus bayar 100 ekor onta. Setiap anggota badan kita yang memiliki 2 anggota, kalau dirusak salah satunya, maka bayarannya 50 ekor onta, nisfu dia. Kalau tangan sebelah yang potong, berarti nisfu dia, 50 ekor onta. Kalau matanya ditusuk sampai buta yang satunya, 50 ekor onta, itu harganya. Jadi kalau salah satu dirusak, bayarannya adalah 50 ekor onta, itu nisfu dia. Maka Qadhi Syurai bertanya, apa sama telingamu dengan tanganmu? Telinga itu bisa ditutupi. Misalnya seorang terkena cacat, itu bisa pakai sorban, udah kelihatan. Ya. Itu diahnya 50 ekor onta. Kalau dirusak salah satunya. Tangan pun begitu. Kalau dirusak salah satunya, dipenggal, ya, karena perkelahian misalnya, bayarannya 50 ekor onta. Wa fil yadi nisful dia. Waihak, kata Syurai kepada orang ini, waihak, ini celaka kamu.
Inna sunnata sabaqat kiyasakum. Sesungguhnya sunnah ini sudah mendahului kias kalian dan akal, analogi kalian yang kalian gunakan dan akal kalian. Sunnah telah mendahuluinya. Kias itu analogi. Sunnah lebih dahulu daripada analogi kalian. Inna sunnata sabaqat kiyasakum fattabi' wala tabtadi. Ikutilah. Ya, ikutilah sunnah. Jangan kamu mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini. Ya, fa innaka lan tadilla ma akhadta bil athar. Sesungguhnya kamu tidak akan tersesat selama kamu mengambil sunnah Rasulullah SAW. Al athar. Ini apa yang diambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini tentang dua orang orang yang datang kepada Al-Qadhi Syurai' rahimahullah. Dia mengkiaskan ya, dengan menggunakan kias analogi. Makanya dibalas oleh Syurai dengan kias yang lain, dengan apa? Hukum anggota badan lainnya. Setiap anggota badan yang jumlahnya 2, maka kalau dirusak salah satunya bayarannya 50 ekor unta. Nisfudia. Ketika dia mengatakan apa sama jari ini kelingking dengan ibu jari, ya. Kok bisa ini 10 ekor unta, ini 10 ekor unta? Ya. Jadi satu jari harganya berapa? 10 ekor unta. Oh, hati-hati, jangan matahkan jari temanmu. Qala Abu Bakar, faqala li Asy-Sya'bi, Ya Hudhali. Ini yang meriwayatkan Abu Bakar Al-Hudhali. Kata Umar Al-Hudhali, faqala li Asy-Sya'bi. Setelah dia menjelaskan masalah ini, dia mengatakan kepada Sya'bi. Asy-Sya'bi mengatakan kepada Al-Hudhali, Ya Hudhaliyu, law anna ahnafakum qutila wa hadha as-sabiyyu fi mahdihi akana diyatuhuma sawa'un. Wahai Hudhali, seandainya seorang yang orang yang dewasa di antara kamu sekalian itu terbunuh, ya, dan bayi kecil ini juga yang ada di buayan fi mahdihi, dalam buayan itu dibunuh, apakah sama dianya? Bayarannya sama apa enggak? Misalnya ada orang besar, mungkin badannya kurus, hanif, ya. Kemudian ada bayi. Ini satu besar, satu kecil. Ya. Yang mana itu terbunuh. Law anna hanafakum qutila wa hadha as-sabi fi mahdihi, dan anak kecil juga terbunuh yang masih bayi terbunuh, akana diyatuhuma sawaun, apakah bayarannya sama? Qultu na'am. Kata Hudhali, sama. Karena harga nyawa, besar, kecil, tua, muda, kalau dibunuh, harga nyawanya 100 ekor unta. Jadi anak kecil itu dengan orang dewasa yang dibunuh sama harganya. Akana diyatuhuma sawa, apakah sama diahnya, tebusannya? Qultu na'am. Kata beliau, yani Al-Hudhali, kata iya, na'am. Qal fa'inal qiyas. Dia tanya, kenapa tidak dikiaskan? Masa anak kecil disamakan dengan yang dewasa? Nah, jadi agama ini, ya, selama ada dalilnya, ada sunnahnya, itu yang digunakan. Kias itu kalau memang tidak ada dalil yang lain, maka digunakan kias. Karena kias bagaimanapun salah satu sumber hukum, ya, Quran, sunnah, ijma, kias. Ini terakhir. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini darurat. Kalau sudah ibarat orang yang tidak ada makan, tidak ada makanan lagi kecuali ada bangkai, maka dia makan bangkai untuk keselamatan jiwanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Kias itu sampai disamakan dengan bangkai. Kalau sudah tidak ada dalil, ya baru pakai kias. Ini tentang metode mereka para salafus saleh tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan sunnah daripada kias. Fihi masail. Dalam masalah ini ada beberapa poin.
Al-ula as-sunnatu mizanul ara. Sunnah itu adalah timbangan bagi semua pendapat, semua kias. Ya. Ai annal ara'atu zanu bis sunnati. Pendapat-pendapat manusia itu ditimbang dengan sunnah. Fa in khalafati sunnata ay fa in khalafat al ara'u as-sunnata ruddat wa turikat. Kalau pendapat-pendapat itu menyelisihi sunnah, maka ditolak. Ruddat wa turikat, dan tinggalkan. Ambil sunnah. Buang pendapat itu kalau bertentangan dengan sunnah. Ya, itu lihat catatan kaki nomor 178. Ai annal ara'atu zanu bis sunnah. Semua pendapat ditimbang dengan sunnah. Fa in khalafat as-sunnata, kalau pendapat-pendapat itu menyelisihi sunnah, ruddat, maka pendapat itu ditolak. Yani ruddat al-ara wa turikat al-ara. Kedua, wujubu tarki ma khalafa sunnata. Wujub tarki ma khalafa sunnata. Kewajiban untuk meninggalkan semua yang menyelisihi sunnah. Harus tinggalkan. Kalau sudah ada sunnahnya, tinggalkan yang semua yang menyelisihi sunnah. Thalithan, al-mas'alatu tsalitsah, wujub at-tahdhir min al-kutub al-mabniyati ala khilaf al-kitab was sunnah. Kewajiban untuk mengingatkan manusia dari bahaya kitab-kitab, karya-karya tulis yang dibangun dan menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Wa anna hadha min a'zamin nasihah. Ketika kita menasihati orang, manusia untuk meninggalkan kitab-kitab yang dibangun di atas penyelisihan kepada Quran dan Sunnah, ini min a'zami an-nasihah, termasuk nasihat yang sangat agung yang seyogyanya kita yang diberikan kepada setiap muslim. Bab berikutnya, babu wujubi ta'zimis sunnati wa tawqiril hadith wa tarki ma yudhiru at-tahawuna aw at-ta'arruda laha bita'wilin. Bab tentang kewajiban untuk memuliakan, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqir al-hadis. Ya, ta'zim sama dengan tauqir. Itu memuliakan, mengagungkan ya sunnah dan memuliakan hadis. Wa tarki ma yudhiru tahawuna, dan meninggalkan sesuatu yang dia menampakkan itu menggampangkan, meremehkan terhadap sunnah Nabi alaihi wasallam. Ya. Wa tarki ma yudhiru tahawuna, dan meninggalkan sesuatu ya yang dia itu menampakkan sesuatu ini, tentu di bagian yang juga dijadikan sebagai dalil atau alasan. Tinggalkan itu kalau menampakkan at-tahawun, meremehkan, menggampangkan, at-ta'arrud, atau seakan-akan menentang sunnah. Laha li sunnah. Ha di sini kembali ke sunnah. Ya, bita'wilin. Dan misalnya ditakwilkan, ya itu harus dibantah. Harus tinggalkan. Harus menghormati sunnah. Qala ta'ala, dalilnya Allah Ta'ala berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Agar kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tu'azziruhu ay wa tu'inuhu. Ya, lihat perkataan Al-Baghawi. Qala Al-Baghawi, tu'azziruhu ay tu'inuhu wa tansuruhu. Dan kalian wajib untuk menolong sunnah, menolong Rasulullah sallallahu, dan membela beliau. Wa tansuruhu. Wa tuwaqqiruhu ay tu'azzimuhu. Dan kalian wajib untuk memuliakan, mengagungkan Nabi alaihi wasallam. Wa tufakhimu, sama tufakhimu artinya tu'azzimu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu. Qala Ibnu Abbas wa ghairu wahidin, ya, tu'azziru artinya tu'azzimu, untuk kalian memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwaqqiru min at-tawqir, waqqara yuwaqqiru tawqir, wa huwa al-ihtiram wal ijlal wal i'dham.
Sedangkan taukir itu adalah menghormati, memuliakan dan menempatkan beliau pada tempatnya. Ini makna dari at-tauqir. Maka kita mempunyai kewajiban kepada Nabi alaihissalam, yaitu mengagungkan beliau, memuliakan beliau dan menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan agar kalian mengagungkan Nabi alaihissalam, membela beliau dan menghormati beliau. Anna Allaha huwal mutakaffil binasri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala dialah yang menjamin al-mutakaffil, ad-dhamin, al-mas'ul binasri rasulihi. Dia menjamin untuk menolong Rasulnya atau membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa tansuruhu, jika kalian tidak menolong beliau, ya, tidak membela Nabi alaihi wasallam, faqad nasarahullahu, maka sungguh Allah telah menolong beliau. Idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini, yaitu ketika beliau dikeluarkan oleh orang-orang kafir, diusir dari negerinya oleh orang musyrikin Quraisy. Thaniya itsnain, salah satu dari dua orang, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Idhuma fil ghar, ketika mereka berada di gua Thur. Idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi SAW mengatakan pada sahibnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau berduka cita, jangan engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Karena ketika itu Abu Bakar Siddiq, ketika berada dalam gua, beliau melihat orang-orang Quraisy musyrikin yang mengejar Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq. Seandainya mereka menundukkan matanya ke bawah, pasti mereka melihat Nabi SAW. Makanya Abu Bakar Siddiq mengatakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, la tahzan, ya, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan bersedih hati wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan ketenangan kepada beliau, wa ayyadahu bijunudin, dan Allah menolong beliau dengan tentara-tentara lam taroha, yang kalian tidak melihatnya, itu para malaikat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan agama orang-orang kafir itu yang paling rendah, sufla. Wa kalimatullahi al-ulya, dan Allah jadikan agamanya dialah yang termulia. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi intinya, ketika Allah memerintahkan kita untuk menolong Nabi alaihissalam, membela beliau, tatkala ada orang yang mungkin melecehkan, Allah menyebutkan di sini, kalaupun kalian tidak menolongnya, Allah akan menolongnya. Allah akan menolong, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya jangan kemudian manusia mengira bahwa mereka ini sangat diharapkan untuk menolong Rasulullah SAW. Kalaupun mereka tidak menolong beliau, Allah yang menolong beliau dari kejahatan orang-orang yang musyrikin atau orang kafir terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalil yang berikutnya tentang kewajiban untuk menghormati, memuliakan sunnah Nabi alaihi wasallam. Wa man yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang dia memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka ini termasuk bagian dari ketakwaan dalam hati. Karena hakikat takwa itu di hati. Dari hati ini kemudian dia kepada seluruh anggota badan yang lainnya. Oleh karena itu kata Nabi alaihi salatu wasallam berkata, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau menunjukkan pada dadanya. Sumber takwa itu di jantung ini, di hati ini. Kalau hati ini takut pada Allah Ta'ala, maka anggota badan pun akan takwa kepada Allah Ta'ala. Maka orang yang memuliakan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi termasuk dari syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah, syairullah, yang harus dihormati, harus dimuliakan.
Kata Al-Baghawi rahimahullah, sya'airullah ay a'lamu dinihi. Syiar-syiar Allah itu adalah a'lamu dinihi, tanda-tanda yang ditinggikan oleh agama Allah ini. Fa innaha min taqwal qulub. Orang yang menghormati hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang bertakwa hatinya. Ai fa inna ta'zimaha min taqwal qulub. Artinya bahwa menghormati dan memuliakan syiar-syiar Allah itu termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min a'zami sya'air dinillah. Dan sunnah Nabi SAW itu adalah termasuk salah satu dari hal-hal syiar-syiar Allah yang amat mulia, yang amat agung. Kemudian penulis membawa hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. An Abdullah ibni Mughaffal, ini contoh-contoh bagaimana mereka menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka para salaf, para sahabat memuliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya beliau annahu ra'a rajulan yakhdhifu. Beliau melihat seorang yang main ketepel. Ya. Yakhdhif itu menggunakan batu kecil, kemudian digunakan ketepel ini. Faqala lahu la takhdhif. Kata Abdullah bin Mughaffal, jangan kamu main permainan ini. Ya. Atau dulu ada orang main pakai bambu kecil dengan kacang hijau. Ya. Di ini tuh di sehingga mengenai orang lain. Itu ya sakit, lumayan. Yang sejenis dengan dan itu, ya, yang sejenis permainan seperti itu. Kata Abdullah bin Mughaffal, la tahdhif, jangan kamu main permainan ini. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi. Karena Nabi SAW melarang dari khadf. Al khadf bisa juga pakai batu kecil diginikan. Ya, batu ditaruh di sini, ya, kemudian dilemparkan pada orang lain. Tahu sakit orang itu kaget. Dari tempat yang tidak kelihatan biasanya. Itu yang sejenis itulah. Permainan-permainan sejenis ini. Karena Nabi SAW melarang dari hal tersebut. Au kana yakrahu al-khadfa. Atau kata Abdullah bin Mughaffal, bahwa Nabi SAW dulu benci kepada permainan ini. Waqal, dan beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, innahu la yusadu bihi saydun. Permainan ini, ya, tidak bisa memburu binatang buruan. Ya, tidak bisa. Dengan alat ini permainan tidak bisa berburu binatang buruan. La yusadu bihi saydun wa la yunka bihi aduun, dan tidak bisa membunuh atau membahayakan lawan. Percuma, maka dilarang oleh beliau. Walakinnaha qad taksiru as-sinna. Akan tetapi permainan ini bisa mematahkan gigi. Kalau pas dimainkan, tok kena giginya orang, bisa patah giginya. Ya. Taksiru sinna, bisa mematahkan gigi. Wa taqfa'ul aina, dan kalau kena mata, bisa rusak mata orang itu. Dan permainan ini. Ini teguran Abdullah bin Mughaffal kepada orang ini yang bermain permainan ini. Kemudian pada suatu saat, di saat yang lain, thumma ra'ahu ba'da dzalika yakhdhifu. Pada kesempatan yang lain, Abdullah bin Mughaffal melihat orang ini yang sudah diingatkan, dia masih main itu. Masih main khadhaf ini. Faqala lahu, kata Abdullah bin Mughaffal pada orang ini, uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menyampaikan kepada engkau hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu naha anil khadfi au karihal khadfa, bahwa beliau melarang dari permainan khadf ini, atau beliau benci dari permainan ini. Wa anta takhdhif, namun kamu masih bermain ini. La ukallimuka kadza wa kadza, aku tidak akan bicara denganmu, yakni sekian, disebutkan sekian apa, hari atau bulan atau tahun.
langsung didiamkan orang itu. Karena orang ini tidak menghormati apa yang telah diingatkan oleh Abdullah bin Mughaffal tentang larangan Rasulullah SAW dari permainan itu. An Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah bin siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar punya anak namanya Salim. Salim bin Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, kata Salim, anna Abdullah ibn Umar, bahwa ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajida idza ista'dhannakum ilaiha. Jangan kalian mencegah wanita-wanita kalian untuk pergi sholat di masjid jika mereka telah minta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid. Kata Abdullah bin Umar, kata Salim bin Abdullah, ketika Abdullah bin Umar menyebutkan hadis ini, faqala Bilal bin Abdullah berkata, mengomentari ucapan Abdullah bin Umar yang menyampaikan hadis Nabi SAW. Jangan kalian mencegah wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid, ini sholat di masjid, kalau mereka sudah minta izin pada kalian untuk ke masjid. Kata Bilal bin Abdullah, wallahi lanamna'annahunna, ya, wallahi la namna'uhunna. Tak pakai nun tasydid, tak pakai nun taukid. Kata Bilal, demi Allah, kami benar-benar akan melarang mereka, mencegah mereka untuk ke masjid. Kata Salim, fa'aqbala alaihi Abdullah, maka Abdullah bin Umar langsung menghadap kepada Bilal ini tadi, menghadap pada Bilal, fasabbahu sabban sayyi'an, langsung dikata-katai dengan kata-kata yang dengan perkataan-perkataan yang mencela orang ini karena sikapnya. Fasabbahu sabban sayyi'an, maka Abdullah bin Umar mengata-ngatai kepada Bilal ini dan perkataan-perkataan yang jelek. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattu, aku tidak pernah mendengar, yakni ayahku Abdullah ini mengata-ngatai orang seperti ini. Waqal, lalu kata Abdullah bin Umar, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku memberitahukan kamu dari hadis dari Rasulullah sallam, wa taqul, lalu kamu mengatakan, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah kami benar-benar akan mencegah wanita dari masjid. Abdullah bin Umar mengkritisi orang yang menentang apa yang disampaikan oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menyebutkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamaini bidirhamin. Kata Ubadah bin Samit bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menukar uang 2 dirham dengan 1 dirham. Karena ini riba. 2 dengan 1. Faqala fulan, maka ada seorang fulan, tidak disebutkan namanya. Faqala fulan, ma ara bi hadza ba'san yadan biyadin. Menurut aku ini tidak mengapa kalau langsung yadan biyadin, kalau kontan. Seorang punya 2 dirham, tukar dengan 1 dirham. Kalau tunai, menurut aku tidak mengapa. Kata orang itu. Faqala Ubadah, kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, aku mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan, membawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqul anta, dan kamu mengatakan, la ara bihi ba'san, aku menurut pendapatku itu tidak mengapa. Wallahi, siapa yang berkata wallahi ini?
Ubadah bin Samit, wallahi la yudhilluni wa iyyaka sakfun abadan. Demi Allah, aku tidak akan bertemu denganmu, tidak akan berteduh denganmu di satu atap yang sama. Tidak mau ketemu seumur hidup. Ini sikap mereka terhadap orang-orang yang meremehkan, ya, atau menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yudhilluni, tidak akan menaungi aku, ya, wa iyyak, dan kamu, sakfun wahidun, di satu atap. Jadi aku tidak akan ketemu dengan kamu. Di dalam satu atap. Fihi masail. Ada nih. Afid. Kita selesaikan judul ini, insyaallah minggu depan yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Fihi masail, dalam bab ini ada poin-poin penting. Al-mas'alatul ula fi ayatil Fatah. Ini ayat ke-9 dari surat Al-Fatah. Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Wujubu ta'zirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tauqirihi. Kewajiban untuk mengagungkan, memuliakan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika tauqiru aqwalihi wa af'alihi. Termasuk menghormati beliau adalah dengan menghormati perkataan beliau, perbuatan beliau, wa ta'zim sunnatihi, dan mengagungkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ats-tsaniyatu, poin kedua, fi ayatil hajj, dalam ayat surat Al-Hajj, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam ayat surah Al-Hajj mengandung wujubu ta'zimi sunnati, kewajiban memuliakan, mengagungkan sunnah Nabi alaihi wasallam, wa tauqirihi, wa wujubi tauqiriha, dan kewajiban untuk memuliakannya, min jihatil aula wal ahra. Ya. Jadi kalau saja syiar-syiar agama itu harus dimuliakan, ya, apalagi sunnah. Sunnah adalah syiar terbesar di antara syiar-syiar Islam ini. Ya, maka memuliakan sunnah ini min jihatil aula wal ahra, lebih utama untuk dimuliakan dan lebih pantas untuk dihormati. Ats-tsalitsatu, poin ketiga, ta'zimus sahabati lis sunnati. Dalam bab ini ada menunjukkan pada kita tentang bagaimana para sahabat mengagungkan sunnah Nabi alaihissalam, wa ighladuhum ala man khalafa. Ighlad yani tasydid, syaddidun. Ighlad al-aghladha yughlidhu, artinya syaddada yushaddidu. Dan bagaimana sikap keras mereka ala man khalafa, terhadap orang yang melisi sunnah. Au dhahara minhu ma yadullu ala tahawun biha, atau tampak dari orang itu yang menunjukkan bahwa dia itu menggampangkan sunnah Rasulullah, dia meremehkan sunnah Nabi alaihissalam. Maka mereka sangat tegas kepada orang-orang tersebut. Ar-rabi'atu, poin keempat, at-taghlid yani al-ighlad nafsu syai', satu makna. Taghlid wal ighlad ay tasydid. At-taghlidhu ala man tarakal amala bisunnati, sikap tegas kepada orang-orang yang meninggalkan mengamalkan sunnah. Fa kaifa biman aradaha, kalau saja dia meninggalkan sunnah kita harus tegas, apalagi orang yang menentangnya. Arada yu'aridu, yang menentangnya. Aw aqama al-hujaj al-mutahafitah, atau dia membangunkan membawa hujjah al-mutahafitah. Al-mutahafitah ay al-mutasaqitah, hujjah yang tidak ada pijakannya, hujjah yang gampang dijatuhkan. Mutasaqitah, mutahafitah ay mutasaqitah, dan hujjah-hujjah yang tidak bisa dijadikan pegangan. Ya, wa aqama al-hujjah al-mutahafitah li ibtali dalalatiha, hanya untuk membatalkan sunnah, membatalkan apa yang ditunjukkan oleh sunnah. Jadi ini semua sebagai bentuk bagaimana para salaf dahulu dalam memuliakan An-Nabi alaihissalam, menghormati perkataan beliau, sunnah beliau, dan ajaran beliau, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap yang
harus ditunjukkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali kalau kita hadapi orang yang jahil, orang yang bodoh, yang tidak ngerti, nasihati dengan cara yang baik. Karena ya tidak semua ini bicara di zaman mereka yang orang-orang yang ngerti. Ya, kadang-kadang kita hadapi di zaman kita ini orang-orang yang tidak paham. Maka kalau kita melihat hal seperti ini, harus kita ingatkan dengan cara yang baik, bahwa apa yang dilakukan tidak benar. Ini meremehkan, merendahkan sunnah Nabi alaihissalam, dan itu adalah perbuatan yang tidak dibolehkan. Kalau masih terus dia lakukan, ya kita silakan ya, berlepas diri dari orang tersebut yang dia memang tidak menghormati sunnah Rasulullah SAW setelah dia diingatkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah pertemuan akan datang, kita lanjutkan bab tentang al-jazar an mu'aradil kitab wa sunnah wa taqlid fi dzalika. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.